Ya. Ini kita latihan. Ya. Minggu depan itu UTS ya? Iya Pak. Iya Pak, benar Pak. Yang lain sudah ada yang UTS? Sementara masih belum Pak. Belum, jadi disiapkan minggu depan ya. Ini sekarang kita latihannya. Jadi misalkan begini. Nanti contoh-contoh UTS itu misalkan ada teori, ada membuat program. Ya, ini contohnya. Contohnya begini. Bagaimana cara pengereman motor DC. Ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, ya, maka gambar dulu motor DC-nya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu dijelaskan. Jadi motor DC apabila dilakukan pengereman atau diturunkan kecepatannya, ya, atau di pengereman mendadak atau yang lain, maka caranya adalah sebagai berikut. Motor DC pada saat dijalankan saat pengereman, maka motor itu suplainya dilepas. Jadi suplai E ini dilepas. Setelah dilepas dihubungkan dengan tahanan seperti ini. Ya. Kalau hanya dilepas saja, motor itu akan berhenti dengan sendirinya. Ya. Setelah energinya habis. Tapi kalau dilakukan, kemudian dihubungkan dengan seperti tahanan seperti ini, maka motor akan berubah jadi generator dengan arah arus yang berlawanan. Kalau awalnya sebagai motor, arah arusnya masuk ke dalam motor, tapi kalau sebagai generator, maka arah arusnya keluar dari generator atau motor. Ya. Ini untuk pengeremannya. Apabila besarnya tahanan pada saat pengereman itu untuk menentukan besar kecilnya arus yang lewat. Semakin besar arusnya, maka motor itu akan membuat gaya lawan putaran akan semakin besar, sehingga motor semakin cepat. Sehingga motor akan cepat berhenti. Ya. Kalau tahanannya ini semakin kecil, tahanannya semakin besar, ya, maka motor ini akan semakin lama untuk berhenti. Kenapa? Arusnya akan menjadi kecil melawan dari gaya putar sebagai motor. Agar supaya motor ini cepat berhenti, maka tahanannya diperkecil. Kalau tahanannya diperkecil, maka arusnya menjadi besar. Karena arusnya besar, maka ini lebih cepat berhenti. Kenapa? Bahwa besarnya gaya untuk pengereman oleh besarnya arus, ya, di besarnya arus. Jadi kalau gaya itu adalah F sama dengan B dikalikan I dikalikan L, ya. F sama dengan B kali I dikalikan L, B-nya konstan, L-nya konstan, B-nya adalah kerapatan blok, I-nya arus, L-nya adalah panjang lintasan kumparan pada motor. Nah, sehingga karena yang B dan L-nya konstan, maka besarnya gaya yang melawan motor untuk berhenti berbanding lurus dengan besarnya arus. Ya, kalau ingin arusnya maksimal, maka ini di short. Kalau di short, maka motor langsung berhenti mendadak. Ini tidak berlaku untuk motor yang daya besar, karena begitu berhenti mendadak, langsung motornya terbakar. Itu contoh misalkan bagaimana pengereman motor DC. Kemudian di dalam pengaturan kecepatan yang menggunakan digital, misalkan, nah di sini dibuat rangkaian seperti ini. Ini adalah rangkaian konsep. Ya. Switching untuk mengatur kecepatannya itu dengan menggunakan bisa menggunakan FET, bisa menggunakan MOSFET,
bisa menggunakan transistor. Tapi nanti kalau transistor menggunakan Darlington, transistor Darlington ya. Nah, di sini di gambar ini motor dibuat seperti ini, kemudian ini ada ada diode. Nah, ditambahkan lagi kalau motornya sering berhenti atau sering dirubah kecepatannya, tambahkan lagi di sini ada kapasitor. Nah, kalau kita pasang kapasitor, besarnya tegangan kapasitor itu minimal sama dengan tegangan pada motor. Ya, tidak boleh lebih kecil. Jadi kalau motornya itu 100 volt DC, maka kapasitornya harus minimal sama atau di atas 100 volt DC. Ya. Nah, kemudian untuk menghindari adanya kebocoran pada transistor atau pada switching yang di sini, maka di sini dipasang buffer, yaitu menggunakan IC TTL. Ya. Agar supaya apa? Agar tidak ada arus yang bocor masuk ke output port. Nah, kalau ini menggunakan digital, ya ini maka output portnya atau peripheral interface-nya misalkan menggunakan I/O Z80 atau IC 8255 pasang di sini. Ya. Nah, kemudian di sini kalau dalam satu rangkaian kadang-kadang ada yang menggunakan Zener, ada diode, kadang-kadang menggunakan Zener diode. Ya. Apa tujuannya? Kalau motor ini dibatasi tegangannya, kemudian sering berhenti atau sering berubah kecepatannya, ini dipasang Zener diode. Tapi kalau tidak sering cukup dengan diode. Ya. Karena apa? Karena motor kalau sering berubah, ini tegangannya makan naik di dalam motor ini, maka ini harus dipotong supaya motornya tidak rusak. Ya. Dipotong dengan menggunakan Zener. Tapi umumnya Zener ini tegangannya tegangan rendah, jadi yang banyak dipasang menggunakan diode. Ya, karena diode ini tegangannya tinggi, kemudian arusnya bisa arus yang besar, nah ini pakai diode. Nah, kalau dilihat dari gambar di sini, ini yang gambar yang oranye ini, ya dari sini naik, itu adalah percepatan atau starting, ya. Jadi percepatan atau starting. Nah, setelah itu baru kalau ini dibuat lurus, ini adalah kecepatan nominal atau kecepatan steady state. Nah, kalau mau menurunkan kecepatan atau mau menghentikan motor dengan digital, tidak menggunakan konsep yang di sini tadi. Ini adalah diberikan pada kondisi terakhir, ya. Maka apa? Maka diturunkan kecepatannya dengan menggunakan PWM seperti ini. Ini perlambatan atau motor berubah kecepatan yang rendah, ini atau perlambatan. Ya. Nah, kemudian bagaimana untuk membuat ini? Nah, untuk membuat ini, maka kita membuat suatu program yang sebelumnya sudah kita bahas, ya. Ya, ini contohnya. Jadi ini kalau yang ditanya adalah percepatannya saja, motor starting cukup ini. Ini untuk starting motornya. Ya. Ini untuk starting motornya ini, nah, kemudian ditambah dengan ini subroutine untuk timer. Ya, ini subroutine timernya ada di sini. Kalau yang diminta hanya perlambatan saja, maka yang digunakan yang ini. Ini untuk perlambatan saja, ya. Nah, kalau misalkan percepatannya sekian, kemudian kondisi steady state, maka ini ya ditambah dengan load ini diisi apa? Ya konstan, ya langsung ke subroutine yang subroutine-nya adalah tetap, misalkan begitu. Ya, tinggal nambah setelah JPNZ ini di bawahnya ini load lagi, ya load akumulator diisi 1, kemudian D-nya diisi berapa, ya misalkan D-nya diisi berapa, nah tapi D-nya ini konstan, ya konstan. Nah maka itu akan terjadi kecepatan steady state. Ini yang terkait dengan motor, ya. Nah, kemudian untuk motor DC, ya. Untuk motor stepper, ya. Ini contohnya motor stepper.
motor stepper ini kalau motor stepper 3 fase, berarti ada fase A, fase B, fase C. Ya. Kalau 4 fase, ada fase A, fase B, fase C, fase D. Ya. Nah, gambarannya seperti ini. Ini fase 1, ya. Jadi nanti fase A, nah di sini ada fase A, ya. Ada fase A, fase B, fase C, fase D kalau 4 fase. Kalau 3 fase A, fase B, fase C. Gambarnya seperti ini, ya. Kemudian untuk fase A misalkan ada begini, ini fase A semua di sini. Ya, misalkan begitu. Ini fase A. Karena apa? Karena motor ini kan giginya, ini motor stepper itu ada gigi. Gigi itu untuk menentukan sudut fase per stepnya. Ya. Maka di sini ada gigi ini. Ya, ada giginya. Nah, kemudian kalau misalkan motornya 3 fase, misal aja 3 fase seperti ini ya. Jadi stepnya itu step 1, step 2, step 3, P1, P2, P3, yang ini saja, ini. Ya. Untuk yang 3 fase, untuk step 4 kembali ke step 1. Kalau 3 fase. Contohnya ini, program 3 fase. Ya. Contohnya load A01H berarti kondisi pada peripheral interface, pada PPI-nya ini data D0 aktif. Ya, data pada D0. Misalkan kita set PPI-nya port A untuk output, port B untuk output, port C untuk input, misalkan menggunakan 8255 misalkan ya, IC 8255. Kalau sudah di set begitu, maka ini kita masukkan bahwa load A,01 artinya port A pada data D0, ya, pada data D0 itu adalah kondisi aktif. Kemudian dikeluarkan, dioutputkan. Call time masuk ke sini. Kita return balik ke sini. Ini 02. Artinya sekarang data di call time balik lagi. Load 4 ini adalah data pada D2. Nah, karena ini adalah motor 3 fase, maka ini cukup seperti ini. Nah, kalau nanti motornya itu adalah motor 4 fase, setelah call time ini load lagi. Load A,08, berarti data D3. Terus call time, baru JP loop. Ini lari ke sini lagi. Ya, ini kalau 08-nya 08. Ini kalau di satu-satu ya, eksitasinya satu fase. Tapi kalau kita menggunakan yang tabel di sini, ini tabelnya contohnya adalah tabel untuk 2 fase eksitasi. Ya, misalkan ini ya 2 fase eksitasi. Pertama adalah 1-1. Ini step kedua P21, P31. Step ketiga nanti adalah P31, P1-nya juga 1. Nah, berarti apa di sini? A bukan A,01, berarti kalau 11 adalah 2 tambah 1, 3. Berarti di sini A,03H. Ya. Nah, kemudian ini 03H ini. Kemudian setelah itu yang di sini. Ya. Ini adalah 2, ini adalah 4, berarti 2 tambah 4, 6. 06H. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah P3, ini adalah P1, berarti yang di sini adalah 1, yang di sini 4, berarti 5. Ya, berarti yang berikutnya 05H. Ya. Itu yang 3 fase, yang 4 fase nanti menyesuaikan. Kemudian misalkan ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan. Jalankan motor stepper dengan kecepatan 360 rpm, misalkan. Ya, misalkan begitu.
Ini saya tidak bisa menulis sayangnya ya, tidak bisa coret-coret di sini. Saya coba belum bisa. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Untuk nulisnya yang belum bisa saya. Mana caranya ya? Di sini. Oh bisa ya. Nah, misalkan begini. Kecepatannya 360 ya, RPM ya. Nah, misalkan begini. Kalau dirubah menjadi RPS berapa? Berarti 360 dibagi 60. Berarti kalau RPS menjadi 6 RPS ya. Di 6 RPS ya. Nah, ini. Dari 360 RPM menjadi 6 RPS. Nah, kalau 6 RPS artinya apa artinya? 6 putaran setiap detik. Berarti satu putaran berapa detik? Satu putaran berarti 1/6 detik. Ya. Satu putaran 1/6 detik. Nah, padahal motor ini misalkan motor dengan jumlah giginya misalkan 60 misalkan. Kalau 60 misalnya gigi ada 60 ya, giginya ada ini ya, giginya motor stepper ini nah, misalkan ada 60 ya, 60 misalkan ya. Kalau 60 artinya apa? Artinya besarnya sudut stepnya itu ya 360 bagi 60 berarti 6. Berarti besar sudut step adalah 6 derajat per step ya. Atau dengan kata lain, untuk mencapai satu putaran itu butuh 60 step ya. Satu putaran butuh 60 step ya. Jadi kalau tulis di sini satu putaran nah, ini butuh 60 step ya, 60 step. Ya, 60 step sini. Ya. Ya. Jadi satu putaran butuh 60 step ya. Tadi disebutkan 6 RPS, 6 putaran setiap detik ya. Berarti satu putaran berapa? 1/6 detik. Nah, satu putaran 1/6 detik. Berarti kalau satu step, karena satu putaran 60 step, berarti satu step berapa detik? Nah, berarti satu step ini butuh berapa detik? Ini. Ya. Jadi satu step berapa detik? Berarti 1/6 ya. Kemudian ini dibagi dengan 1/60. Nah, berarti berapa? Ya, 1/360 detik. Ya. 360 detik. Ya. Jadi saya ulang di sini. Ini tinggal ngisi sendiri aja ya. Ya. Apa artinya? Kalau satu step waktunya adalah 1/360 detik, artinya begini, bahwa load, out, call time ditambah timer ya, ditambah subroutine time ini totalnya harus 1/360 detik ya, waktu yang dibutuhkan. Nah sekarang bagaimana membuat
sepertiga 360 detik. Ya. Pernah dipelajari tentang time state ya? Pernah diajari? Atau pernah belajar tentang time state di dalam microcontroller atau microprocessor? Ada yang tahu? Oke. Jadi kalau kita menghitung, kita akan mempelajari microprosesor atau microcontroller. Kita harus paham tentang kalau ada instruksi load. Load ini membutuhkan waktu berapa, misalkan untuk sampai selesai eksekusi load satu instruksi. Nah, itu dilihat dari time state. Ya, di dalam microprosessor atau microcontroller itu adalah yang namanya mesin cycle. Ya, ada mesin cycle. Di dalam mesin cycle itu tergantung daripada clock. Contohnya Z80A misalkan ya. Clocknya itu adalah 2 MHz. Ya. Berarti lebar mesin cycle-nya, satu mesin cycle itu lebarnya adalah 1/2 MHz detik. Ya, 1/2 mega dikalikan detik. Ya, berarti sekian detik. Kalau misalkan time stage load itu misalkan katakan 12, berarti setelah mesin cycle jumlahnya 12, maka instruksi load ini selesai dieksekusi. Nah, sekarang berapa waktu real yang dibutuhkan untuk mengeksekusi instruksi load? Bahwa ya T waktu real itu adalah ya waktu real itu T real ya T itu adalah ini jumlahan dari time state T state ya ini T state ini dikalikan ya dikalikan dengan clock ya, jadi clocknya atau periodenya ini ya. Sebentar ya, sebentar.
Saya teruskan ya, mohon maaf tadi. Jadi kalau tadi dibutuhkan waktu 1/360 detik, nah, period itu caranya apa? Period itu sama dengan jumlahan dari time state dikalikan periode clock-nya. Jadi kalau periode clock-nya itu misalkan 2 MHz, berarti T-nya itu adalah 1/2 kali 10 pangkat 6 detik. Ya, sehingga dikalikan jumlah itulah period yang terjadi. Berarti apa artinya? Jumlah time state load out call di sini ditambah dengan subroutine time itu jumlahnya harus 1/360 detik. Ya, ini itu caranya mengisinya ya. Maka kalau itu dijalankan seperti ini, maka motor ini akan berputar. Motor stepper ini akan berputar dengan kecepatan 360 RPM. Ya. 360 putaran per menit ya, atau 6 RPS, 6 putaran per detik. Ini. Nah, kemudian ini kita lanjutkan. Sampai di sini ada yang tanggapi? Barangkali ada yang tanggapi? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Sepertinya masih belum ada, Pak. Belum, ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang motor AC 3 fase ya. Jadi kalau dilihat dari sini ya, ini motor AC 3 fase ya. Contohnya di sini. Jadi kalau dilihat dari kiri dan kanan, itu bedanya apa? Yang kiri ini tipe inverternya adalah 180. Tandanya apa tandanya? Semua posisi switch berada di switchnya masing-masing. Nah, yang di sini tipe 120 ya, posisi switchnya ada setiap step itu ada satu yang mengambang. Ini. Jadi ini yang step 1 adalah yang atas mengambang, yang apa yang fase V, yang step 2 fase U, fase 3, step 3 fase W. Ini terus ini. Fase 1 mesti akan berhubungan dengan fase 4. Step 1 sama dengan step 4. Ya, ini sama ini. Yang beda nanti arah arusnya aja. Sehingga apa? Kutub U-nya fase step 1 berbeda posisi dengan di step 4. Ya. Jadi yang step 1 ini positif kutubnya, kalau yang step 4 itu negatif. Demikian juga yang di sini. Itu berlawanan. Kenapa? Kalau motor berputar di 360 derajat putaran, satu putaran penuh, itu antara 0 sampai 180 dan 180 sampai 360 itu hanya masalah beda arah saja. Ya. Nah, hanya masalah beda arah ya. Arahnya 0 180 arahnya berlawanan dengan 180 sampai 360. Makanya semuanya sama. Sebenarnya intinya di step 1 sampai step 3. Ya. Nah, sekarang misalkan kita menggunakan yang seperti ini, ya. Ini contohnya apa? Kalau kita menggunakan FET untuk kutub U misalkan. Jadi switchingnya kita menggunakan device-nya menggunakan FET misalnya, atau transistor atau FET. Maka di sini kutub U itu atau fase U-nya adalah FET 1, FET 2. Fase V adalah FET 3, FET 4. Fase W, FET 5, FET 6. Ya, terus dan seterusnya. Nah, kalau dilihat dari sini, ya, dilihat dari sini, ini adalah arus dari W menuju ke U dan V. Arus dari W, ini W-nya, karena W-nya positif berarti E sebesar E, tegangannya dari E menuju ke negatif 0. 0-nya di sini adalah V, yang sebelah kanan 0-nya adalah U. Ya, maka di sini ada simbol E. Kenapa kok E? Karena tegangannya positif sebesar E. Kenapa ini 0 yang U dan V? Karena di posisi negatif yang tegangannya sama dengan 0, ya, dan seterusnya.
Sampai dari step 1 sampai step 2, step 3, dan seterusnya. Maka kita bagaimana mengaktifkan masing-masing switching pada inverter adalah seperti ini, ya. Jadi dari ini contohnya di sini ya. Ya, contohnya di sini ya. Maaf ini ya, kemarin absen kelas yang lain ya. Contohnya di sini. Ini di sini adalah step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6. Yang di sini adalah switchingnya. Fed 1, Fed 2, Fed 3, Fed 4, Fed 5, Fed 6. Fed 1, 2 adalah fase U, Fed 3, 4 adalah fase V, Fed 5, 6 adalah fase W. Nah, kalau dilihat dari sini ya, aktif mana ini? Fed 1 dan Fed 1, Fed 4, Fed 5. Ya. 1, 4, 5. Kenapa ini kok 1, 4, 5? Karena ini adalah tiga switch yang diaktifkan, artinya adalah inverter tipe 180 derajat. Ya. Nah, di sini akumulatornya yang diaktif apa? 19H. Dari mana 19H? Ini 19. Ya, 19. Berarti apa? Yang ini adalah 1. Ini di dekat most significant bit. Kan bitnya dari bit 0 sampai bit 7. Ini berarti bit 4, bit 5. Ya. Bit 4-nya ini 1, bit 5-nya 0, berarti 1. Yang ini adalah bit 0 sampai dengan bit 3. Nah, ini bit 3-nya. Bit 3-nya 1, bit 0-nya 1, berarti 8 ditambah 1 menjadi 9. Ini 19A. Demikian juga yang di sini, ini 2 yang sini, terus yang atas ini 8 ditambah 1, ini adalah 9, berarti 29A. Yang step ketiga, ini adalah 2 yang sini, 2, yang sini adalah bit 2 dan bit 0. Berarti ini 4 ditambah 1 berarti 5, 25. Ya. Demikian dan seterusnya. Baru kalau setelah ini, masukkan ke dalam program. Nah, programnya itu mirip dengan mulai motor DC, motor step, motor dan sebagainya mirip. Ya. Jadi programnya mirip. Ya. Miripnya apa contohnya? Ya, tadi untuk programnya load ya A,19H. Kemudian out call time. Nah, nanti timernya berapa? Ya, misalkan begini. Ya, kalau motor ini katakan begini, motor AC dijalankan dengan kecepatan 180 rpm, misalkan ya. Nah, motor AC itu mempunyai step dari step 1 sampai step 6. Berarti apa? Satu stepnya 60 derajat. Ya, satu step. Itu 60 derajat kalau motornya satu pasang kutub. Kalau 2 pasang kutub berarti separuhnya. Ya, 30 derajat tiap stepnya. Ya. Tapi karena kecepatannya tinggi tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan seperti motor step ya, berhenti tidak. Ya. Jadi misalkan satu pasang kutub, berarti satu stepnya 60 derajat. Nah, kalau kecepatannya misalkan yang diminta adalah 1800 rpm, ya, berarti satu putaran 1800 putaran 180 per menit. Berarti RPS-nya dibagi 60, berarti 3 RPS. 3 putaran setiap detik. Berarti satu putaran berapa detik? Berarti satu putaran sepertiga detik. Nah, sepertiga detik. Nah, kemudian satu putaran berapa step? Kalau yang satu pasang kutub itu adalah 6 step. Berarti waktu yang dibutuhkan setiap step adalah sepertiga detik dibagi dengan 6. Berarti 1/18 detik. Ya. Nah, berarti apa artinya? Artinya load out call ke timer totalnya semuanya adalah sepertiga dibagi 6 step, berarti 1/18 detik. Ya. Sama, nanti diurutkan. Yang pertama load ini, load ini, load ini, load ini.
ini juga ya membuat program, baik itu motor DC, itu motor AC, motor stepper, motor AC, semua programnya hampir sama, ya. Penyusunannya hampir sama, ya. Kalau kalau tidak mau di load satu-satu, ya ini masukkan aja datanya dulu, baru dipanggil satu-satu, ya. Jadi penulisan programnya tidak banyak-banyak, ya. Nanti setelah apakah sudah 6, kalau sudah 6 kembali ke data pertama. Pakai def data itu ya, data ditulis 19H, 29H, 25H, 26H, 16H, 1AH, nah itu data. Nanti data itu dibaca ya, setelah dibaca baru di-output satu-satu. Dimana dari step 1 ke step 2 timernya adalah 1/18 detik. Kalau ingin kecepatannya adalah 180 rpm ya. Dengan kondisi motornya dengan satu pasang kutub ya. Kalau 2 pasang kutub berarti 30 derajat. Kalau 30 derajat berarti butuhnya adalah 12 step. Kalau 60 derajat step-stepnya butuhnya hanya 6 step dan seterusnya ya. Nah, ini beberapa penjelasan ya. Jadi nanti di dalam soal UTS yang pertanyaan nanti teori ya, misalkan bagaimana cara menjalankan motor DC nah, misalkan itu ada teori, jelaskan misalkan. Terus nanti soal kedua misalkan tentang motor stepper, misalkan suruh buat program motor stepper dengan kecepatan sekian RPM misalkan. Nah, nanti kalau ada menyangkut RPM kecepatan yang diharapkan sekian, nanti untuk time state-nya saya berikan di situ ada tabel time state ya. Tabel time state. Nah, misalkan begitu. Ini asumsikan bahwa kita itu juga belajar mikroprosesor atau mikrocontroller menggunakan bahasa mesin. Bukan menggunakan bahasa bukan menggunakan software aplikasi ya. Kalau software aplikasi kan tinggal nulis saja 2 detik, 3 detik ya. Ini bagian prinsipnya itu ya. Dan nanti soal yang ketiga misalkan pemrograman. Jadi waktunya 60 menit kurang lebih ya, totalnya 60 menit. Saya soalnya hanya 3 ya. Ya. Sebentar ya, saya dulu. Ya. Itu gambarannya, silakan kalau ada tanggapan. Nanti waktunya pengerjaannya juga kita waktunya juga kita tentukan pengumpulannya, tidak menunggu sampai sore atau siang, enggak, sesuai jadwal. Nanti kita tentukan kalau 60 detik, 60 menit ya 60 menit. Mungkin ada tambahan waktu 5 atau 10 menit untuk proses pengumpulan. Ya, pengumpulan lewat etol ya. Ya, itu mungkin dari saya. Silakan kalau ada yang ditanggapi atau ditanyakan. Ada yang ditanyakan, silakan. Permisi ya Pak, untuk modul ini mungkin bisa Pak?
Yang mana? Yang sekarang ini? Iya yang FET RPS itu. Oh, Kecepatan iya. motor. Ya, nanti saya tambahi contoh programnya. Yang ini kan belum saya tulis ini programnya. Nanti saya tambah sebentar. Ya. Ya, oke. Bisa. Yang motor AC-nya belum saya tulis programnya. Nanti saya berikan contoh penulisan programnya untuk motor AC. Ya. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya cukupi sekian. Ya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.